Iya, ini dua elemen pemimpin seperti apa ke depan yang sekaligus bisa menjalankan misi penting ini untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memungkinkan ekonomi kita terus tumbuh makin baik. Ya, pemimpin memang harus punya visi. Pemimpin harus punya strategi. Pemimpin mesti mengerti what's going on in our world. Termasuk pemahaman yang mendalam tentang Indonesia kita. Jadi ada modal awal yang perlu dimiliki oleh pemimpin untuk mengemban tugas di Indonesia dalam dunia yang makin dinamis dan terus-menerus berubah begitu. Termasuk kalau kita menyoroti ekonomi. Ekonomi dunia ini 10 tahun terakhir dalam keadaan tidak stabil. Banyak gejolak, banyak shocks, banyak discontinuities. Dan rasanya meskipun kemarin dipukul oleh COVID, sebelumnya belum normal betul dari krisis 2008-2009. Nah, dalam keadaan seperti ini, seperti apa Indonesia? Pemimpin Indonesia nanti pada level apapun, bukan hanya presiden tapi semua, pastikan kita memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Ketahanan ekonomi yang kuat. Fundamental ekonomi kita harus strong. Dan harus terjaga dengan baik. Fundamental ekonomi, kalau dari makroekonomi bukan hanya continuous growth, tetapi juga urusan employment. Pastikan jangan terlalu banyak pengangguran. Kemudian juga stabilitas harga. Pastikan rakyat bisa menjangkau. Bukan soal rendahnya inflasi, tetapi apakah rakyat punya daya beli untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu fundamental, belum nilai tukar, belum fiskal kita dan sebagainya. Tetapi yang penting untuk menumbuhkan kembali ekonomi, syaratnya adalah pahamilah apa sebetulnya elemen-elemen yang memungkinkan ekonomi kita tumbuh lagi. Kita sering mendengarkan atau menonton debat capres, debat manapun, talk show dan segala macam. Sebagian menurut saya bagus, sebagian belum paham betul. Kalau sekarang ekonomi kita di bawah 5% misalnya, kita ingin 6-7%, jangan terlalu tinggi. Nanti bridge too far lagi. Bisa naik 1% saja, 6% Pak Prabowo nanti, atau lebih tinggi lagi itu sudah prestasi. Dari mana caranya? Dalam keadaan ekonomi seperti itu, bagi ekonom tahu teori Keynes, yang diutamakan adalah demand side economy. Ekonomi akan tumbuh kalau household consumption, rumah tangga kita di seluruh tanah air punya daya beli. Itu dulu. Kalau masih banyak yang miskin atau lebih banyak lagi yang miskin, menengah jadi miskin, itu tidak bagus. Berarti daya beli mereka turun, padahal konsumsi rumah tangga komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan. That's number one. Tolong policy-nya nanti ke depan, pastikan betul pekerjaan makin didapatkan, penghasilan makin baik, daya beli makin baik, agar itu sokok guru, pilar utama growth, economic growth. Yang kedua investasi. Investasi itu memang ada yang segera terasakan, ada yang jangka panjang, tapi harus dimulai dari sekarang. Baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri, foreign direct investment. Ketahuilah apa hambatan. Kok sulit sekali investasi masuk di Indonesia dan kecenderungannya menurun dibandingkan Vietnam, ke India, Tiongkok dan lain-lain. Pahamilah, menurut saya stabilitas nasional oke sekarang ini. Keamanan sudah jauh membaik dibandingkan dulu. Ada juga reformasi di sana sini, regulasi tentang perpajakan, taxation regulation atau policy, oke lah, so-so. Satu hal, ini penting sekali Pak Gita, saya kira Pak Gita juga tahu, Bung Gita juga punya pandangan yang sama, diperlukan legal certainty, kepastian hukum, legal framework. Kalau tidak baik, mereka akan say goodbye. Padahal we need investment. Karena itu juga elemen penting dalam pertumbuhan. Maka saya berharap pemerintahan Pak Prabowo nanti terus meningkatkan
terbangunnya kepastian hukum, legal certainty, legal framework. Jadi jangan sampai nanti court kita kalau ada dispute itu dianggap aneh. Yang mana mau datang ke Indonesia, yang harusnya menang kalah di sini karena faktor X, ada intervensi di pengadilan dan sebagainya. Ini saya mengangkat satu isu, waktu saya juga sudah setengah mati kita perbaiki, masih tersisa dan tugas setiap presiden pastikan legal certainty ini ada. Tentu bukan hanya di dunia bisnis, legal certainty di bidang politik, demokrasi, keadilan juga harus ada begitu. Dan ini unfinished agenda bagi Indonesia, ya, to fix our legal system, bikin lebih bagus. Nah, yang ketiga adalah tentang, ini tahu ada government spending. Tolong fiskal dijaga, jangan terlalu banyak utang. Dulu sudah kita turunkan, jangan dinaikkan lagi. Supaya ruang fiskalnya cukup, kalau cukup, agenda yang diinginkan dapat diwujudkan. Kalau tidak dari mana? Uangnya tidak ada. Pikirannya bagus, sasarannya bagus, agendanya banyak. But we have no money. Oleh karena itu kelola betul fiskal dengan baik. Government spending matters. Bahkan government spending yang bagus itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ada connection antara policy dengan job creation. Itu juga penting. Last but not least sebetulnya adalah selisih ekspor dan import kita. Itu perlu dijaga. Pandailah mengenali pasar, apa competitive advantage kita. Kalau bersaing dengan Vietnam, India, China bagaimana kita. Kalah atau tidak, kalau masih kurang apa yang perlu kita tingkatkan. Itu juga penting. Itulah for me Pak Bung kita, 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itulah yang perlu digenjot. Kalau in the long run memang pertumbuhan itu berlaku bukan demand side economy, tapi lebih pada supply side tentang human capital, innovation, technology. Tapi itu biar mengalir saja. Yang perlu bikin pulih ekonomi kita dan tumbuh kembali. Supaya tidak macet, dan saya suka sedih melihat jatuhnya middle class ke poor community atau near poor. Tidak boleh. Secara moral pemerintah bertanggung jawab. Jangan dibiarkan seolah-olah itu biasa, tidak biasa. Kalau kapitalisme tidak sensitif pada kemiskinan. Ekonomi pasar yang ekstrem tidak peduli pada ketimpangan sosial. Tapi kita peduli. Pemerintah harus melakukan peran yang pas. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak. Just right. Supaya itu tadi, mengangkat yang miskin, mengurangi ketimpangan, yang akhirnya membangun kekuatan untuk ekonomi kita terus tumbuh. Itu pandangan saya on economy, terutama tentang stimulating economic growth in the years to come.